Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya menyempurnakan segala kebaikan, dan dengan mengingat dan menyebut para kekasih dan aulia-Nya, Allah menurunkan rahmat-Nya. Salawat serta salam tercurahkan kepada pemimpin dari semua pemimpin dan sebaik-baik manusia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, yang mereka semua bagaikan bintang-bintang yang menerangi gelapnya malam. Para habaib, para ulama, para tokoh-tokoh, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qala Allah taala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Telah banyak sekali bukti kebenarannya bahwasanya akan mendapatkan sir, madad dan barakah di dunia maupun di akhirat kelak bagi orang-orang yang berusaha mencatat, mengumpulkan dan menyiarkan riwayat hidup, budi pekerti, akhlak dan ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi tauladan bagi masyarakat umum. Maka untuk tujuan itulah hati kami tergerak untuk mengungkapkan sebagian kecil dari riwayat hidup salah seorang termasyhur, termulia dan terpandang di antara para ulama dan fuqaha, Sayyidina wa Maulana wa Habibina Al-Alim, Al-Allamah, Al-Bahr, Al-Fahamah, Al-Faqih, Al-Qadhi Idrus ibn Al-Allamah Salim bin Alwi bin Saqaf Al-Jufri, dengan harapan semoga kita memperoleh sepercik barakah dan rahmah yang Allah limpahkan kepada beliau, dan semoga kita tercatat sebagai abnaul khairat yang taat dan setia kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang bagi masyarakat Sulawesi Tengah dan abnaul khairat di seluruh negeri mengenalnya dengan sebutan guru tua. Imamun bari'un fi kulli fannin, rahibul ba'i mumtalikul lisani. Seorang imam yang telah menguasai seluruh bidang ilmu, orang yang santun dengan tamu dan memiliki lisan yang lancar. Huwal bahru min ayyin nawahi ataitahu, falujjathul ma'rufu wal judu sahilu. Itulah pujian sahabatnya kepada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, lahir pada tanggal 14 Sya'ban 1309 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 15 Maret 1890 Masehi di sebuah kota yang bernama Taris yang terkenal dengan kabilah Al-Jufri. Bahkan dikatakan tak ada satupun Al-Jufri yang ada saat ini kecuali para leluhur mereka berasal dari kota Taris. Ayahanda Habib Idrus bernama Al-Allamah Al-Habib Salim bin Alwi Al-Jufri, sedangkan ibundanya bernama Syarifah Nur, mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Arumatoa atau raja yang dituakan di Wajo, Sengkang, Sulawesi Selatan. Ketinggian dan keilmuan mereka mulai dari ayahnya Al-Habib Salim, bersambung kepada kakeknya Al-Habib Alwi, bersambung kepada Habib Segaf, bersambung kepada Habib Muhammad, bersambung kepada Habib Idrus, hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Salim, ayahanda guru tua, seorang mufti dan banyak karya-karya ilmiahnya. Beliau pula lah yang pertama kali mengajarkan ilmu pengetahuan dan menjadi guru pertama Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Idrus dalam gubahan syairnya, "Famin salimin syaikhi wa dhukhri wa umdati, salaktu sabilan min a'azzil madhahibi." Kedudukan yang tinggi itu aku peroleh dari ayahku Salim, guru pembendaharaanku, sandaranku dalam menempuh jalan yang terbaik. Mengenal kakek guru tua yang bernama Alwi bin Sagaf Al-Jufri,
adalah seorang imam besar di Hadramaut yang begitu terkenal dengan ilmu hadisnya, memiliki karangan Umdatus Salik, kitab fikih disyarahkan dengan metode hadis, dan juga salah seorang mufti Hadramaut yang fatwanya telah dikumpulkan di dalam kitab Bughya Al-Mustarsyidin, karangan murid beliau sendiri Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Kalau kita perhatikan dengan saksama, maka kita akan mendapatkan silsilah nasab Habib Idrus an alimin ibni alimin ibni alimin, silsilah yang seluruh leluhurnya adalah ulama, orang yang bertakwa, yang lebih dikenal dengan silsilah Zahabiyah. Pendidikan dan guru Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Setelah Habib Idrus belajar dengan ayahnya, dengan gigihnya, Habib Idrus pun berpindah ke kota Dhi Asbah untuk belajar dan berguru dengan orang yang soleh, yang tersohor akan ilmunya, Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Saleh Al-Bahar. Setelah berguru kepada Habib Abdullah bin Hasan Al-Bahar, Habib Idrus melanjutkan lagi belajarnya ke kota Sayyun. Kali ini Al-Habib Idrus belajar kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtu Durar atau pengarang Maulid Simtu Durar. Berlanjut lagi Habib Idrus bin Salim Al-Jufri berpindah ke kota Tarim untuk belajar di Rubat Tarim yang saat itu berada di dalam naungan dan asuhan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, dan di sana juga beliau bertemu dengan sahabat yang begitu dekat dengannya, Al-Habib Abdul Ghadir bil Faqih, pendiri Darul Hadis Malang, dan Al-Habib Hamid bin Salim As-Sirri. Tak hanya sampai di situ saja, pada tahun 1327 Hijriah, Al-Habib Salim mengajak putranya Habib Idrus untuk melaksanakan ibadah haji dan berziarah, dan sekalian kesempatan itu digunakan guru tua untuk belajar menuntut ilmu di Mekah kepada para ulama-ulama yang berada di sana, di mana hal ini adalah suatu kebiasaan orang-orang Hadramaut. Ketika mereka melaksanakan haji, mereka gunakan juga untuk belajar. Oleh karenanya, setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Habib Idrus tidak langsung kembali ke negerinya Hadramaut, melainkan menetap dahulu di kota Mekah selama 6 bulan untuk menuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah, terutama kepada Sayyid Abbas Al-Maliki, mufti Makkah, dan ulama-ulama yang lainnya. Selain yang telah disebutkan di atas, Al-Habib Idrus juga belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, kepada Al-Habib Muhammad bin Salim As-Sirri, kepada Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, kepada Al-Habib Abdul Bari Al-Idrus, kepada Al-Habib Ahmad bin Hamid, Imam Masjid Ba'alawi, kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, kepada Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur, kepada Al-Habib Abdurrahman bin Alwi As-Saggaf, dan masih banyak lagi guru-guru Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Pasca wafat ayahanda guru tua dan dakwah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Hadramaut, setelah 8 tahun dari kepulangannya, Habib Idrus melaksanakan ibadah haji bersama ayahnya pada tahun 1335 Hijriah atau 1916 Masehi. Al-Alimul Allamah Al-Bahr Al-Fahama Salim bin Alwi bin Saggaf Al-Jufri, ayah guru tua, berpulang ke rahmatullah untuk selama-lamanya. Informasi wafatnya Habib Salim sampai kepada Raja Sultan Mansur pasca sepeninggalan ayahandanya. Karena kapasitas keilmuan, keluasan pengetahuan Habib Idrus, maka pada bulan Syawal 1335 Hijriah atau 1916 Masehi, Raja Sultan Mansur mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan jabatan mufti dan qadhi kepada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menggantikan posisi ayahnya. Usia guru tua saat itu sekitar 19 tahun. Pada saat yang bersamaan pula, Habib Idrus mengajar di Masjid Ibn Salah, melanjuti mengajar di masjid tersebut seperti yang dikerjakan ayahandanya, mengajar di Masjid Ibn Salah. Habib Idrus belum mendirikan madrasah. Beberapa waktu berselang, Habib Idrus membangun madrasah formal
di kota Taris bersebelahan dengan Masjid Ibn Salah. Karya monumental guru tua tersebut kemudian beliau beri nama dengan nama Madrasah Al-Khairat yang hari ini menjadi aset agama bangsa dan negara. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara yang dilandasi akhlakul karimah dan budi pekerti yang luhur. Untuk kita ketahui, Madrasah Al-Khairat yang pertama kali dibangun oleh guru tua di kota Taris ratusan tahun yang lalu, hingga kini madrasah tersebut masih ada dan makmur dengan penuntut ilmu dari belahan negeri Nusantara. Perjalanan dakwah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Indonesia. Pada tahun 1343 Hijriah atau 1922 Miladiyah, Habib Idrus meninggalkan Yaman dan menuju Indonesia. Kedatangannya di Pulau Jawa ini adalah yang kedua kalinya. Kedatangan yang pertama pada saat guru tua masih anak-anak, ketika berkunjung ke Indonesia bersama ayahnya dalam rangka mengunjungi sanak keluarga di kampung halaman ibundanya. Kedatangan Habib Idrus yang kedua kalinya ini diawali dengan menetap di Jakarta, kemudian berpindah ke kota Pekalongan. Di Pulau Jawa, guru tua banyak bertemu dan berkenalan berbagai ulama. Setelah dari Pekalongan, Al-Habib Idrus pindah kembali ke Jombang, dan di sanalah guru tua bertemu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tinggal di Jombang selama kurang lebih 2 tahun. Selanjutnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri pindah ke kota Solo atas permintaan para Alawiyin di sana untuk menjadi kepala sekolah dan guru di Madrasah Rabithah Alawiyah, yang kini sekolah tersebut telah berubah nama menjadi Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro. 2 tahun lamanya guru tua memimpin madrasah tersebut dan mencapai kemajuan yang pesat. Kehidupan Habib Idrus mendapatkan saran dari para habaib dan ulama di Jawa untuk mengembangkan pendidikan di Pulau Sulawesi dan bagian timur Indonesia. Berangkat dari saran dan isyarat itu, guru tua menuju bagian timur Indonesia, dan tak ada satu tempat yang Habib Idrus singgahi kecuali kota tersebut dihiasi dengan taman surga, yaitu Majlis Ilmu. Guru tua kemudian bersiap berlayar menuju bagian timur Indonesia. Maluku persinggahan pertama guru tua sebelum daerah yang dituju Habib Idrus bin Salim Al-Jufri adalah Sulawesi Utara, guna mengunjungi 2 kakaknya yang sudah lebih terdahulu tinggal di kota Tondano, Sayyid Syekh bin Salim Al-Jufri dan Sayyid Alwi bin Salim Al-Jufri. Beberapa waktu guru tua melepas rindu dengan saudara-saudaranya. Kemudian Habib Idrus melanjutkan perjalanan dakwanya menuju kota Manado, Wani, Donggala dan Palu. Pembukaan Madrasah Al-Khairat. Kehadiran Habib Idrus di Wani merupakan wujud dari keinginan masyarakat setempat yang ingin mengenal Islam lebih baik. Mereka pun bersama-sama mendirikan sebuah tempat yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Madrasah pendidikan ini diberi nama Al-Hidayah, yang mana memiliki kesamaan dengan madrasah yang telah dibangun oleh 2 bersaudara, Al-Habib Ali Al-Habsyi dan Al-Habib Abdullah Al-Habsyi di Tojo Una-Una, Ampana. Belanda mulanya memberikan izin pendirian Madrasah Al-Hidayah. Namun ketika pecah pemberontakan Salumpaga di Toli-Toli, pihak Belanda kemudian menutup madrasah tersebut karena dianggap dapat mempengaruhi pemikiran rakyat. Bahkan beberapa murid Habib Idrus dituduh terlibat pemberontakan tersebut. Buku yang menjadi sorotan Belanda pada waktu itu adalah kitab Izzatun Nasyi'in karya Mustafa Al-Galayani. Diboikot oleh pemerintah kolonial Belanda untuk tidak diajarkan karena dianggap berbahaya dan dapat membangkitkan semangat perjuangan kaum muda untuk cinta tanah air pertiwi. Dan ketika memulai mengajar di Palu, ruangan belajar yang pertama kali digunakan guru tua adalah ruangan toko Haji Quraisy di Kampung Ujuna, Palu. Kemudian pindah di rumah Haji Daeng Maroca. Pada tanggal 14 Muharram
1349 Hijriah atau 11 Juni 1930 Masehi, dibukalah dengan resmi Madrasah Al-Khairat dengan pembukaan yang begitu meriah. Upacara peresmian dihadiri wakil pemerintah Belanda, Raja Palu Janggola, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar kota Palu. Khususnya lagi dihadiri oleh Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Muhdar yang terkenal dengan kesolehannya. Lalu beliau kemudian memimpin doa dengan doa yang begitu agung yang mendoakan agar pemimpin Madrasah Al-Khairat selalu senantiasa dalam kemenangan dan kesuksesan. Sejarah mencatat antusias masyarakat Lembah Palu akan pentingnya pendidikan keagamaan. Al-Khairat kemudian menjadi cahaya yang terang benderang menyinari para penduduk kota Palu dan sekitarnya, mengikis kepercayaan tradisional, dinamisme, animisme. Pembangunan madrasah pertama Al-Khairat tak lepas atas bantuan swadaya masyarakat, di antaranya Sayyid Abdurrahman bin Hussein Al-Jufri, Syekh Nasir bin Saleh Al-Amiri. Hari demi hari pun berlalu, nama Al-Khairat begitu cepat tersebar luas. Sejak 6 bulan, Madrasah Al-Khairat saat itu tak lagi bisa menampung seluruh pelajar, dan akhirnya Al-Habib Idrus bin Salim membangun kelas yang mampu menampung 200 pelajar dari kantongnya sendiri, sebagaimana dituangkan dalam syairnya, ilal ilmi ad'u wa tuqa kulla muslimin bihali wa mali wal yara'i wa bil fami. Aku ajak setiap muslim kepada ilmu dan takwa dengan kesahajaanku, hartaku, pena dan lisanku. Di antara murid Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang menemani beliau dalam berdakwah, di antara dari mutiara didikan Habib Idrus adalah putranya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri, yang mana Habib Muhammad ini juga yang kemudian menggantikan kedudukan ayahnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dalam mengembangkan melanjutkan misi dakwah guru tua yang memimpin Al-Khairat sepeninggalan guru tua sejak tahun 1969 hingga 1975 Masehi, yang makam Habib Muhammad tepat berdampingan dengan ayahnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kebanggaan guru tua kepada anaknya Habib Muhammad yang mewarisi keilmuannya disampaikan guru tua dalam gubahan syairnya. Muhammad memiliki pemahaman yang benar dalam ilmu nahwu. Kadang-kadang dia menunjukkan pada kita di majlis, jika hal ini berlanjut tanpa diragukan, dia akan menjadi guru terbaik di Al-Khairat. Dan masih banyak lagi murid-murid Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan di antara orang yang menemani guru tua dalam berdakwah adalah istri beliau yang bernama Syarifah Aminah binti Talib Al-Jufri, yang selalu setia menemani dakwah Habib Idrus baik dalam keadaan bepergian maupun dalam keadaan mukim. Bahkan orang-orang menjuluki beliau tas tenteng guru tua karena kesetiaan dalam menemani Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dalam berdakwah. Dan beliau pula lah yang meminta kepada Inci Ami atau Ite untuk menerima lamaran pernikahan dari guru tua, karena sebelumnya Ite menolak lamaran tersebut sampai Syarifah meridai, takut melukai hati sang Syarifah rahimahullah rahmatal abrar. Metode dakwah, aliran mazhab dan tariqah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Perjalanan dan perkembangan Al-Khairat tak lepas dari sosok guru besarnya. Perjuangan, pengorbanan, pengabdian, kesabaran dengan keikhlasan membuat sukses dalam dakwanya. Kemudian metode dakwah yang mendasarinya bermazhab, bermanhaj dari Imam Ba'alawi, berfaham Syekh Abdul Hasan Al-Ash'ari atau dikenal dengan Al-Ash'ariyah, yang mana tariqah ini telah Imamul Haddad jelaskan dalam syairnya, wa kun ash'ariyan fi i'tiqadika fa innahu huwal manhalu safi an zaygi wal kufri.
Jadilah engkau orang yang memiliki akidah al-Asy'ari, maka sesungguhnya ia jalan yang murni, tak ada di dalamnya kesesatan dan kekufuran. Adapun al-khairat dan guru tua bermazhab Imam Syafi'i. Guru tua berkata, wa inna hayati Syafi'i fa in amut fa tawsiyati ba'di bi an tatasyaffa'u. Sesungguhnya kehidupanku berdasarkan mazhab Syafi'i, dan sepeninggal saya nanti saya mewasiatkan agar abnaul khairat berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i. Murid-murid al-khairat, abnaul khairat yang sejati, pencinta guru tua, berjalan dengan jalan atau khittah yang telah diarahkan oleh sang guru. Abnaul khairat senantiasa menerapkan tradisi keagamaan dan kebangsaan seperti tahlilan, yasinan, debaan, berzanji, mencium tangan guru, ziarah ke makam para wali, manakib dan haul. Adapun tradisi ini merupakan ekspresi dari bentuk penganutan terhadap teologi atau kalam Asy'ari, sufisme Al-Ghazali dan tariqah Alawiyah, atau yang disebut oleh guru tua tariqah As-Siratul Mustaqim. Dalam hal lain, guru tua dan al-khairat dan abnaul khairat tidak membenarkan praktek-praktek keagamaan seperti khurafat, bid'ah dan syirik. Alasannya praktek keagamaan seperti itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang diyakini oleh guru tua dan abnaul khairat. Hari kesedihan itu pun tiba bagi abnaul khairat. Tanggal 12 Syawal 1389 Hijriah atau 22 Desember 1969 Masehi, 54 tahun yang lalu, guru yang bersahaja itu, ulama besar, pemimpin yang karismatik, kembali ke hadrat ilahi Rabbi untuk selama-lamanya. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Senin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dunia Islam pun bersedih kehilangan seorang ulama, waliullah. Begitu pula kesedihan yang dirasakan masyarakat Kaili, Kota Palu. Abnaul khairat di seluruh penjuru negeri deras air mata kesedihan ditinggalkan guru tua. Bagaimana tidak, guru tua pernah mengatakan bahwa aku adalah guru Kaili. Siapa yang sanggup menahan air mata kesedihan ditinggalkan sosok guru tua? Namun guru tua meninggalkan karya monumentalnya untuk umat Islam, aset bangsa dan negara. Karya itu diberinya nama Al-Khairat. Sebelum wafatnya, guru tua telah katakan, Al-Khairat telah sampai pada mata airnya yang takkan terputus sumbangsinya, perannya sebagai pencerah umat melalui pendidikan sebagai metode dakwanya hingga yaumil qiyamah. Beliau pernah mengatakan ketika berada di Ampana bahwa aku akan lebih menjaga Al-Khairat setelah aku wafat. Dan ketika sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri telah mengetahui bahwa dirinya segera kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka guru tua pun telah menyiapkan dengan rinci wasiatnya, di mana ia akan dimakamkan, di mana dia akan disolatkan, imam solat jenazahnya, yang memandikannya, yang menerima di liang lahat, hingga protokol acara pemakaman telah rinci oleh guru tua dituliskan. Selain itu pula guru tua berpesan ditahlilkan 3 hari, hari ke-7, hari ke-40, dan setiap tahunnya diadakan haul. Maka haul ini adalah bagian dari wasiat guru tua. Haul sendiri menjadi wadah halal bihalal dan temu kangen abnaul khairat dan pencinta Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dari seluruh Indonesia. Sayyidina Ali mengatakan, fafuz bil ilmi ta'shu hayyan bihi abada, annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Sungguh demi Allah,
apa yang saat ini kita saksikan adalah hasil yang telah Habib Idrus perjuangkan selama 40 tahun lebih, dan hasil ini pula lah yang senantiasa menjadikan lisan kita tak pernah lupa untuk menyebut namanya. Karena sebuah jasa seorang guru tak akan dapat kita tebus. Guru tua pernah mengatakan, "Falau badzalta lahu dunya bi rummatiha, falam takmul huquqa syaihi takmila." Jikalau engkau telah berikan seluruh dunia beserta isinya, maka niscaya engkau tetap tidak dapat menembus jasa seorang guru dengan sempurna. Dan dalam masa perjuangan dakwanya, Habib Idrus telah berhasil membangun 420 madrasah yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Semuanya adalah saksi yang benar dan nyata akan dakwah beliau yang tak pernah mengenal lelah. Bid'u wa sab'una aman anni insaramat, qad qumtu fiha bilhamdillahi bil amali, tilkal madarisu fil buldani syahidah bi anna qawli wa fi'li laysa bil hazali. 70 tahun lebih telah berlalu bahwa aku alhamdulillah telah melaksanakan dengan amalku. Sekolah-sekolah yang berada di setiap negeri itu telah menjadi saksi bahwa perkataan dan perbuatanku bukanlah canda gurau, bukanlah omong kosong. Beliau juga meninggalkan foto beliau sebagai pelepas rindu bagi pencintanya. Hadzal mithalu li surati khalaftuhu indal ahibati kayyarawni daima. Ini adalah suatu contoh daripada foto-fotoku yang aku sengaja tinggalkan kepada pencinta-pencintaku agar mereka selalu melihatku, selalu mengenang daripada nasihat-nasihatku. Hadza idza azza liqa'u li furqatin, apabila telah terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk berpisah, falam yajidil ma'a biturabi tayammama, maka bagi siapa yang tidak mendapatkan air untuk bersuci, hendaklah mereka bertayamum untuk wudu dan mandi. Semoga Allah menghujani pusara beliau dengan rahmatnya dan menempatkan beliau di tempat yang luhur dalam surganya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berpegang teguh kepada khittah al-khairat, khittah Habib Idrus, khittah guru tua. Kita camkan nasihat-nasihat beliau dan sungguh-sungguh berusaha mengamalkan dalam hidup kita. Sebab seperti yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtudrar, guru dari Habib Idrus, bahwa pertemuan seperti ini tidak ada manfaatnya apabila kita tidak mau berusaha memanfaatkannya untuk dijadikan pegangan dan suri tauladan yang harus kita ikuti. Yang terakhir, marilah kita menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah seraya bertawasul kepada Rasulullah, kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sebab kita sama-sama yakin bahwa Al-Habib Idrus hadir di tengah-tengah kita, dan sebab beliau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami datang membawa harapan dan angan-angan dengan kebesaran kekasih dan insan pilihanmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kebesaran walimu Sayyidina Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Janganlah engkau pulangkan kami ya Allah dari tempat ini dengan tangan yang hampa. Janganlah engkau pulangkan kami ya Allah dari tempat ini dengan tangan yang hampa. Kami menyadari bahwa lisan kami berlumuran dengan dosa, tangan kami terkotori oleh noda. Kami hanyalah orang-orang yang banyak lalai, yang banyak melanggar laranganmu, yang mengabaikan perintahmu. Kami tidak layak mendapatkan surgamu, merasa tidak pantas untuk mendapatkan pahalamu. Ya Allah, kami rindu rahmat dan ampunanmu. Karena itulah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ampunilah dosa istri dan anak-anak kami. Jadikanlah kami dan mereka semua dan seluruh yang hadir di hall ini menjadi orang-orang yang baik, yang cinta kepada kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami
cinta kepada ilmu. Jauhkanlah mereka dari minuman keras, jauhkanlah mereka dari narkoba, jauhkanlah mereka dari perzinaan dan segala perbuatan yang tidak terpuji. Hiasi mereka dengan akhlak yang baik. Ya Rabb, perbaikilah keadaan kami, keadaan para wanita dan pemuda kami kepada keadaan yang lebih baik. Hiasi para wanita kami dengan hijab dan rasa malu. Hiasi pemuda kami dengan adab dan ilmu. Jadikanlah para pemimpin kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Jauhkanlah negeri kami dari mara bencana dan mara bahaya serta orang-orang kufar yang memerangi kaum muslimin. Ya Allah, Ya Rabb, kabulkanlah hajat-hajat kami dunia maupun akhirat. Sampaikanlah maksud kami, baik yang hadir di saat ini maupun saudara-saudara kami yang berhalangan. Janganlah Engkau haramkan mereka dari kebaikan perkumpulan ini. Ya Rabb, panjangkanlah umur kami sehingga kami bisa menghadiri haul ini di tahun-tahun yang mendatang dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan tangan kami mencium tangan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di yaumil qiyamah. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan tangan kami mencium tangan guru tua di mimpi-mimpi kami. Ya Rabb, jaga dan berkahilah anak cucu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Teguhkanlah mereka, panjangkanlah umur mereka, kuatkanlah mereka dalam istiqamah hingga mengiringi langkah kami yang fana ini. Kumpulkanlah kami di barzah hingga di mahsyar, hingga di mahsyar bersama junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Al-Habib Idrus dalam barisan para wali dan ulamamu hingga ke dalam surgamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terimalah doa dan permohonan kami ini, karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami bermohon dan berdoa. Ya Allah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.